Yuki adalah seorang pemuda SMA biasa yang menjalani kehidupan SMA-nya dengan sangat membosankan. Hingga di suatu ketika, ayah Yuki yang merupakan seorang pemimpin dari sebuah sekte aneh memutuskan untuk menjadikan Yuki sebagai tumbal aja untuk diberikan kepada dewa bernama Mitama. Namun, ketika Yuki tersadar ke dunia lain, seorang gadis gak sengaja melihat Yuki yang muncul di sana malah melakukan hal ini. Sebagai permintaan maaf, gadis bernama Al ini segera memberikan pakaian kepada Yuki. Namun sayangnya, dunia lain itu tidak seperti yang Yuki bayangkan, di mana pada dunia lain ini, Yuki malah disuruh untuk menjadi seorang pekerja desa demi bisa bertahan hidup di sana. Tapi, walaupun hal itu sangatlah menyedihkan, setidaknya Yuki masih bisa menikmati amer dari desa itu bersama dengan para gadis di sekitarnya. Keesokan harinya, ketika Yuki akan kembali bekerja seperti biasa, terjadi sebuah masalah besar, di mana ada seekor monster yang mencoba untuk menyerang desa. Namun karena Yuki nggak punya kekuatan, ia pun hanya bisa kabur bersama dengan seorang petani bernama Roy. Walaupun kehidupan di sana sangatlah menyedihkan, setidaknya keanehan yang ada di sana membuat Yuki nggak merasa bosan seperti pada dunia sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya lagi, Roy segera mengajak Yuki dan Al untuk mencari sebuah buku yang lagi viral di sana. Namun di saat mereka akan kembali, perlahan mata para warga mulai sinis kepada mereka bertiga. Lalu dari kejauhan, Yuki nggak sengaja melihat sebuah pertunjukan yang sangat gila yang memperlihatkan warga desa dihabisi oleh para kesatria di kota tersebut. Dan ketika Yuki nggak sengaja melihat lebih jelas lagi, Yuki nggak sengaja membaca sebuah tulisan yang bertuliskan camp isolasi. Di malam hari, Yuki yang lagi pengen tidur menjadi sangat syok dan terkejut ketika Al datang untuk tidur bersama Yuki. Tapi kemudian, ekspresi Al pun seketika berubah, lalu menjelaskan sebuah fakta penting kepada Yuki kalau desa mereka saat ini merupakan sebuah desa camp isolasi, di mana semua orang yang ada pada desa tersebut perlahan akan dihabisi oleh kerajaan, seperti pada pertunjukan yang dilihat oleh Yuki tadi. Merasa iba kepada nasib dari Al, Yuki pun segera memberikan sebuah jimat Dewa Mitama kepada Al. Siapa tahu jimat itu bisa menjaga Al dari mara bahaya. Tapi di keesokan harinya, Yuki pun menjadi sangat terkejut melihat Roy yang sudah babak belur akibat diajar oleh puluhan kesatria kerajaan, di mana para kesatria itu kini sedang membawa Al untuk dilakukan eksekusi di kota. Tapi pada saat yang sama, datanglah seorang pemuda bernama Glenn yang segera mengajak Yuki untuk menyelamatkan Al. Untung aja, sebelum eksekusi hampir dilakukan, Yuki dan Glenn berhasil menerobos masuk dan menggagalkan perbuatan mereka. Tapi sayangnya, karena kalah jumlah, Yuki pun harus kalah dan menjadi orang selanjutnya yang akan dihabisi. Tapi ketika Yuki akan segera dihabisi, Yuki pun segera meminta pertolongan kepada Dewa Mitama, dewa yang selama ini Yuki percaya akan membantunya. Dan secara tiba-tiba, muncullah sang Dewa Mitama dan langsung menyedot semua pasukan kerajaan. Bukan hanya itu, Mitama bahkan bisa menyembuhkan mereka semua dari luka tersebut. Melihat mereka bertiga yang kembali, Roy dan semua warga desa menjadi sangat bahagia akan hal itu. Namun karena Al merasa cemburu kepada Mitama, Al pun segera bertanya tentang hubungan Mitama dan juga Yuki saat ini. Dan Mitama pun menjawab kalau dia merupakan dewa Yuki, ia akan selalu ada bersama dengan Yuki. Ketika mendengarkan ucapan Mitama, langsung ngebuat Yuki menjadi semakin cemburu. Lalu karena saat ini Mitama sudah turun ke bumi, ia pun segera memeluk Yuki karena Yuki merupakan manusia spesial baginya. Kemudian Mitama pun segera menunjukkan kekuatan sihirnya agar bisa membuat semua orang percaya kalau dia merupakan seorang dewa yang asli, yaitu entitas yang bisa mengabulkan apa saja. Namun sayangnya, ketika melihat jumlah orang yang menyembah dirinya saat ini, Mitama pun menjadi syok dan terkejut karena gak ada satupun orang yang menyembahnya. Yang itu artinya, kekuatan Mitama saat ini akan sangatlah lemah. Ketika di malam hari, rasa khawatir pun mulai menghantui Yuki karena Yuki takut jika para pasukan kerajaan akan kembali datang untuk membalas perbuatan mereka. Apalagi saat ini, Mitama nggak punya cukup pengikut untuk meningkatkan kekuatannya. Karena pada dasarnya, kekuatan dewa akan bergantung kepada seberapa banyak pengikut. Dan agar hal buruk nggak terjadi, Yuki pun bertekad untuk ngebuat Mitama mendapatkan banyak pengikut pada esok hari. Lalu pada keesokan harinya, dengan menggoda Roy untuk menyembah Mitama, akhirnya
Mitama pun berhasil memiliki satu orang pengikut. Tapi satu aja masih belum cukup, di mana kini Yuki pun bertekad untuk mencari 10.000 pengikut demi bisa mengalahkan pasukan kerajaan yang mungkin akan kembali datang kapan aja. Lalu di siang hari, Yuki pun segera mengajak para warga desa untuk mencoba mengakui kehebatan Mitama demi bisa mendapatkan banyak pengikut. Tapi sial, karena warga desa sangatlah tamak, mereka pun hanya ingin menyembah asalkan Mitama bisa memberikan manfaat kepada desa mereka. Dan untuk bisa ngelakuin hal itu, Yuki pun harus berpikir keras lagi bagaimana caranya untuk bisa memberikan manfaat kepada warga desa di sana. Dan pada saat-saat seperti itu, Yuki pun mulai kepikiran lagi dengan ayahnya tentang bagaimana cara sang ayah bisa mendapatkan ribuan pengikut pada dunia nyata. Tapi tak lama kemudian, datanglah Al yang sedang bersedih karena hewan peliharaannya yang sedang terluka akibat terkena sebuah virus. Lalu ketika di malam hari, Yuki pun segera kembali sambil ngebawa sebuah tumbuhan, berharap mungkin bisa menyelamatkan rubah tersebut. Namun ketika melihat si rubah yang akan semakin lemah, Mitama yang merasa iba memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihir terakhirnya dan berhasil menyembuhkan rubah itu. Dan saat melihat kekuatan Mitama, akhirnya Al dan Sil pun mau untuk menyembah Mitama sebagai dewa mereka. Dan pada saat yang sama, kekuatan Mitama pun kembali meningkat karena pengikutnya sudah bertambah. Namun, karena Al adalah gadis yang baik, Al pun meminta kepada Mitama untuk mengembalikan para kesatria yang Mitama sedot kemarin. Tapi ketika Mitama mengeluarkan mereka semua, Yuki pun menjadi sangat syok dan terkejut melihat salah satu kesatria bernama Betran yang malah berubah menjadi seorang gadis cantik. Dan pada keesokan harinya, ketika Betran akan kembali di kerajaan, ia pun langsung diusir begitu aja karena gak ada yang mengenalnya lagi. Namun ketika Betran sudah merasa galau dan putus asa di malam hari, datanglah Roy yang ingin melakukan hal skibidi kepada Betran. Namun untung aja, datanglah Yuki yang berhasil menyelamatkan Betran. Kemudian, Yuki pun mengajak Betran untuk tinggal di desa mereka aja, karena Betran mungkin gak akan pernah bisa kembali lagi di kerajaan. Lalu karena gak punya pilihan lain lagi, akhirnya Betran pun mau untuk ikut bersama dengan Yuki tinggal di desa Camp Isolasi. Dan pada keesokan harinya, ketika melihat teknik berpedang Betran, Yuki pun langsung menjadi sangat senang karena dia mungkin bisa memanfaatkan kekuatan tersebut untuk melindungi desa mereka dari para monster yang akan datang. Setelah itu, Yuki pun segera menggunakan kekuatan Mitama kembali untuk ngebantu setiap pekerjaan warga desa dan berhasil membuat pengikut Mitama menjadi semakin banyak. Di mana saat ini, para warga udah mulai percaya dan mau menyembah Mitama. Tapi di sore hari, datanglah si Betran yang sedang merasa galau, ya karena udah berubah menjadi perempuan seutuhnya. Namun ketika melihat Betran yang datang, Yuki pun segera memberikan sebuah pertanyaan kepadanya tentang apa saja pertahanan yang dimiliki oleh kerajaan. Dan Betran pun lantas menjawab kalau mereka memiliki sebuah senjata rahasia bernama Para Erchen, sebuah manusia buatan yang kekuatannya disetting setara dengan dewa. Keesokan harinya, Yuki pun kembali melakukan rapat dengan para teman-temannya untuk persiapan melawan pasukan kerajaan dan juga mungkin para Erchen, karena Yuki sangat yakin kalau mereka pasti akan segera datang. Dan saat tahu jika Mitama saat ini membutuhkan lebih banyak pengikut, kalian pun langsung memberikan sebuah saran kepada Yuki, di mana mereka harus mencoba untuk mencari pengikut di desa-desa isolasi lain, karena sebenarnya ada lebih dari satu desa yang tersebar. Ketika hari menjelang malam, Sil pun segera memeluk Yuki, serta berterima kasih kepada Yuki karena sudah banyak membantu desa mereka. Tapi pada saat yang sama, Yuki pun kembali teringat dengan perkataan sang ayah yang terus memberikan motivasi kepada Yuki untuk menjadi penerus kuil, agar bisa membangun sekte yang besar. Hingga ketika hari menjelang sore, Yuki pun kembali bertemu dengan klan karena mereka akan memulai rencana pada esok pagi. Di hari selanjutnya, Yuki pun kembali menggunakan semua kekuatan Mitama untuk membantu pekerjaan semua warga desa. Namun untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, Yuki pun ngebuat sebuah syarat di mana mereka harus menjadi pengikut Mitama baru bisa mendapatkan bantuan dari Mitama. Dan siapa sangka berkat hal tersebut, pengikut Mitama pun menjadi semakin banyak. Tapi walaupun begitu, untuk bisa mengalahkan kerajaan, Yuki harus mencari cara lain lagi untuk bisa mendapatkan 10.000 pengikut dalam waktu yang singkat. Untuk melakukan hal itu, Yuki bahkan sampai ngebuat sebuah pesta agar bisa membuat para pengikut Mitama merasa bahagia. Karena pada dasarnya, jika pengikut para dewa bahagia, maka kekuatan yang dihasilkan akan semakin kuat. Sementara itu, Yuki nampaknya sedang menjelaskan rencana
rencana selanjutnya kepada Betrand dan Clan, di mana Yuki akan menggunakan kekuatan Mitama sebanyak mungkin untuk bisa membantu semua warga desa yang ada, bahkan sampai ke desa-desa lainnya, ke desa-desa selanjutnya. Karena untuk mengalahkan kerajaan jahat tersebut, mereka membutuhkan banyak pengikut agar bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. ミは断言はできないが2種類 2000人突破 Dan benar saja, pada keesokan hari, pengikut Mitama pun semakin bertambah, yang langsung ngebuat Mitama menjadi sangat bahagia dan ceria lagi. Namun di lain sisi, kita pun akan melihat Betrand yang nampaknya sedang diserang oleh seorang gadis yang disebut sebagai Archon itu. Tapi ketika Betrand akan dihabisi oleh sang Archon, そんなことができるのは皇帝陛下かアルコンか 12本吹き飛ばしてもいい datanglah Mitama yang segera menghentikan hal tersebut. Melihat Yuki yang datang, Betrand pun lantas menjelaskan jika Archon yang satu ini dikirim oleh kerajaan untuk menghancurkan camp isolasi. Namun Mitama pun gak akan membiarkan hal itu terjadi. Lalu dengan menggunakan kekuatan Mokuton miliknya, Mitama pun mampu membuat Archon bernama Ata ini menjadi kesulitan untuk melawannya. これは何植物型の Tapi karena udah muak dengan serangan Mitama, ataupun memutuskan untuk menggunakan sebuah kekuatan besar pamungkas, の隔離を抹消する tapi ketika sebuah ledakan besar mengenai mereka, secara mengejutkan, ada sebuah tameng yang berhasil menghalau serangan itu. Dan siapa sangka, tameng itu ternyata berasal dari Clan, yang ternyata juga merupakan seorang Archon wanita yang selama ini menyamar di camp isolasi mereka. Lalu setelah mengalahkan Ata, Clan pun segera mengajak mereka semua untuk melihat sebuah fakta mengejutkan pada kerajaan tersebut, di mana ternyata selama ini, semua sistem yang ada pada kerajaan itu bukan lagi dikendalikan oleh seorang raja, melainkan sistem dan juga hologram yang sudah disetting. Lalu Clan pun kembali menjelaskan jika sebelum sang raja mati, ia pun ngebuat sebuah sistem untuk mengontrol populasi manusia yang ada pada dunia tersebut. Bahkan sang raja sampai ngebuat semua orang melupakan Tuhan dan dewa. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata dunia yang saat ini Yuki tempati merupakan sebuah masa depan. Jadi Yuki sebenarnya bukan bereinkarnasi ke dunia isekai lain, melainkan bereinkarnasi ke masa depan ribuan tahun ke depan dari dunia sebelumnya. Di mana setelah teknologi manusia hancur, kehidupan manusia pun kembali menjadi seperti zaman kerajaan lagi. Tapi tiba-tiba, Yuki pun langsung menyerang Clan. ユキ やっぱり力を使えないんだな Karena Yuki tahu jika kalian pasti sedang merencanakan sesuatu akan hal itu. Dan setelah dipaksa oleh Yuki, akhirnya kalian pun mau menjelaskan jika rencana dia saat ini adalah untuk menjadi dewa penguasa. Karena pada dasarnya, para Archon memang dibuat semirip mungkin dengan dewa untuk mengganti para dewa yang gak pernah muncul ke dunia ini. Jadi rupanya, semua bantuan yang diberikan oleh kalian selama ini hanyalah sebuah manipulasi dan juga bagian dari rencana besar yang kalian punya. Kemudian, kalian pun kembali menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan kalian lakukan adalah untuk membuat para Archon saling bertarung satu sama lain demi memperebutkan tahta dewa terkuat di sana. Dan ketika di siang hari, kalian segera mengajak Yuki untuk kembali di desa camp isolasi untuk melakukan pesta sekaligus perpisahan terakhir mereka. Karena setelah ini, kalian akan melakukan semua cara untuk menjadi dewa terkuat. Dan jika Yuki sampai berani menghalangi jalannya, maka kalian gak akan segan untuk menghabisi semuanya. Tapi di saat kalian akan pergi, datanglah Betrand yang ingin ikut bersama dengan kalian. Kembali pada Yuki, di mana saat ini Yuki belum tahu apa yang harus ia lakukan kepada Ata. Namun karena Yuki merasa jika Ata mungkin akan berguna, Yuki pun segera membujuk Ata untuk mau ikut bergabung bersama di desa mereka aja dan mengikhlaskan kerajaan yang saat ini udah mulai hancur. Dan siapa sangka, dengan teknik manipulasi tingkat tinggi milik Yuki, Yuki berhasil membuat Ata terpengaruh dengan perkataannya. Lalu pada keesokan harinya, Yuki pun menjadi sangat bahagia karena Ata mampu menghasilkan daya hancur yang lebih dahsyat daripada Betrand. Bahkan semua monster yang ada di hutan berhasil dibabat habis dengan sangat mudah. Dan di tengah pesta barbecue yang sedang mereka adakan, Mitama pun langsung merasa bahagia ketika melihat pengikutnya yang semakin banyak. Tapi rupanya pengikut Ata malah lebih banyak karena Ata mampu mengalahkan ratusan monster yang ngebuat semua orang percaya kepada kekuatan dewanya. Setelah makan siang usai, Yuki pun kembali mengajak semua
bersama teman-temannya untuk melakukan rencana selanjutnya, di mana mereka akan melakukan misi pengintaian di sebuah desa isolasi sebelah, yang katanya pada desa tersebut ada seorang archon pemilik kekuatan cinta yang sudah ngebuat sebuah sekte baru agar bisa mendapatkan kekuatan yang banyak serta pengikut yang sangat banyak. Lalu singkat cerita, ketika mereka sampai di sana, Yuki dan juga teman-temannya segera disambut oleh seorang gadis cantik bernama Richie yang merupakan wakil dari desa tersebut. Dan untuk bisa join ke dalam sekte itu, mereka pun harus bertemu dengan seorang archon bernama Dakini untuk mendaftar di sana. Tapi siapa sangka, Dakini langsung mengizinkan mereka untuk masuk ke sekte tersebut. Tapi tiba-tiba, pada saat yang sama, Yuki merasakan sebuah tekanan yang sangat kuat dan secara mengejutkan, Al malah mengajak Yuki untuk melakukan skibidi. Tapi untung aja, Mitama pun berhasil datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Al dan juga Yuki dari pengaruh kekuatan cinta milik Dakini. Namun pada saat yang bersamaan, dari arah luar datanglah Richie yang gak sengaja melihat kekuatan Dewa Mitama. Lalu agar gak ketahuan oleh Dakini, Yuki pun segera menahan Richie untuk merahasiakan hal tersebut. Tapi ketika mengetahui jika saat ini Yuki akan menghancurkan sekte Dakini, Richie pun menjadi sangat senang karena sebenarnya Richie juga sangat ingin terlepas dari sekte tersebut. Ya karena sekte Dakini selama ini selalu mengajarkan hal yang aneh dan juga skibidi kepada para pengikutnya. Tapi ketika sedang asik berbincang, Mitama pun menjadi sangat syok melihat pengikutnya yang turun akibat semua orang di desa mereka saat ini lebih bergantung kepada kekuatan Atta daripada kekuatan Mitama. Kembali pada Yuki, di mana kini Richie pun mulai ngebuat sebuah rencana bersama Yuki untuk bisa mengalahkan Dakini bersama, di mana mereka harus bisa ngebuat para pengikut Dakini berpindah dan tak lagi menyembah Dakini. Namun sayang, sebelum rencana itu benar-benar dilakukan, Dakini udah merasakan niat buruk mereka. Dan bahkan saat ini Roy udah berkhianat akibat digoda oleh kecantikan Dakini. Lalu karena sudah berkhianat kepada sekte Dakini, maka Yuki dan juga teman-temannya akan segera dieksekusi di depan semua orang. Tapi di saat eksekusi akan hampir terjadi, Richie pun ngebuat sebuah argumen untuk mencoba memancing simpati dari para anggota sekte lainnya, di mana Richie seakan ngebuat Dakini terlihat jahat karena ingin menghabisi bawahannya sendiri. Dan karena hal itu, akhirnya Dakini pun menunda eksekusi, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara aja. Tapi karena Dakini tahu jika itu merupakan sebuah sandiwara aja, ia pun lantas mengirimkan beberapa pasukan penjaga lagi untuk segera menghabisi mereka di dalam penjara saja. Dan situasi pun menjadi semakin memburuk ketika Mitama gak bisa memakai kekuatannya karena para pengikut Mitama udah berpindah ke Atta yang jauh lebih kuat. Tapi untung aja, Atta pun berhasil datang dan berhasil mengalahkan semua penjaga itu. 助けに来た。 Dan karena saat ini Atta memiliki banyak pengikut, membuat kekuatan dewanya mampu mengalahkan semua penjaga dengan sangat mudah. Dan setelah mengalahkan para penjaga itu, Yuki segera kabur secepat mungkin untuk bisa merebut pengikut Dakini, di mana untuk melakukan hal tersebut, mereka butuh bantuan dari Richie juga, karena Richie merupakan orang yang cukup terkenal di sekte Dakini. Tapi sayang, rencana itu pun langsung terhenti di saat Dakini datang untuk menghadapi mereka. Namun karena Yuki merasa jika power Atta lebih kuat, membuat Yuki pun sangat pede jika Atta mungkin bisa mengalahkan Dakini. Tapi setelah diserang sebanyak 2 kali, kesabaran Dakini yang hilang ngebuat Dakini langsung melepaskan mode tempurnya untuk menghabisi mereka semua. Sementara di lain sisi, Richie segera membawa Mitama untuk menghasut para pengikut Dakini agar mau berpindah ke Mitama. Karena hanya dengan cara itulah Dakini bisa dikalahkan. Kembali dengan Yuki, di mana kali ini Dakini gak memberikan ampun kepada mereka, dan dengan menggunakan kekuatan manipulasi cinta miliknya, Dakini langsung ngebuat ketiga teman Yuki menjadi lepas kendali dan mulai melakukan skibidi kepada Yuki. Tapi ketika pedang Yuki akan meletus, datanglah Mitama yang sudah berhasil merampas sedikit pengikut Dakini. Dan bahkan ketika Dakini akan menggunakan kekuatannya kembali, kekuatan Dakini udah menghilang dan tidak aktif lagi. Karena saat ini Mitama udah meminta tolong kepada Dewa Cinta yang asli untuk menghentikan kekuatan Dakini. Bahkan untuk melakukan hal itu, Mitama sampai memohon dan bersujud kepada Sang Dewa Cinta demi bisa menghentikan kekuatan dari Dakini yang merupakan Dewa Cinta yang palsu. Dan saat tahu jika powernya udah gak bisa digunakan lagi, Dakini yang panik berusaha untuk kabur dari kepungan Yuki. Tapi pada saat yang sama, Roy pun datang lalu segera menghentikan pelarian Dakini.
Kemudian dengan menggunakan Rasen Shuriken, Atta berhasil membuat Dakini lemas gak berdaya. Dan karena Dakini udah kalah, Yuki pun segera ngebuat sebuah penawaran kepada Dakini, di mana Dakini harus memindahkan semua pengikutnya untuk Mitama, karena jika tidak, maka Yuki akan segera menghabisi Dakini. Awalnya, Dakini pun sempat menolak hal tersebut, namun tak lama kemudian, Richie pun datang, lalu segera membujuk Dakini untuk memberikan pengikutnya kepada Mitama. Sepulangnya dari desa Dakini, akhirnya Mitama berhasil mendapatkan 10.000 pengikut, di mana itu mungkin cukup untuk mengalahkan pasukan kerajaan nanti. Tapi ketika mereka akan pulang ke desa, datanglah beberapa monster hutan yang ingin menyerang mereka lagi. Bahkan di saat mereka kembali ke desa, Yuki pun menjadi sangat syok melihat desa Kemisolasi mereka yang udah pada hancur. Kemudian demi bisa kembali memulihkan desa itu, Yuki dan juga semua para warga desa mulai memohon kepada Mitama untuk segera memperbaiki semua desa yang telah hancur. Awalnya Mitama sempat menolak, tapi ketika dibujuk oleh Yuki, akhirnya Mitama pun mau memperbaiki desa mereka. Tapi dari kejauhan, kita pun akan melihat seorang wanita misterius yang nampaknya sedang memantau desa isolasi. Setelah itu, untuk merayakan kemenangan atas desa Dakini, Yuki segera mengadakan pesta besar karena Mitama udah berhasil mendapatkan 10.000 pengikut. Tapi di tengah pesta yang sedang berlangsung, salah satu warga desa berkata jika Roy sedang dikejar oleh para monster di hutan. Dan rupanya saat ini, Roy lagi menyelamatkan seorang wanita cantik yang ia temui di hutan. Tapi ketika Roy akan menggendong wanita itu untuk kembali, tapi ketika Yuki akan menghabisinya, gadis bernama Gaya itu segera meminta ampun dan memutuskan untuk ikut tinggal di desa Yuki aja. Kemudian Gaya pun berkata kalau dia merupakan warga desa yang berasal dari desa lain, namun udah hancur. Tapi siapa sangka, walaupun bertubuh kecil, Gaya ini merupakan seorang archon yang udah hidup cukup lama. Lalu kemudian, saat tahu jika Yuki sedang bertekad untuk mengalahkan klan dan juga para kerajaan, Gaya pun berkata kalau dia juga akan ikut untuk membantu. Tapi di keesokan harinya, ketika Yuki akan melakukan serangan pada kerajaan, datanglah klan yang segera memperingatkan mereka untuk menyerah aja. Karena siapa sangka setelah menghilang dalam waktu yang singkat, klan berhasil mengumpulkan 1 juta lebih pengikut dari semua kerajaan. Dan ketika mendengarkan hal itu, Yuki pun segera menyuruh semua teman-temannya untuk mundur segera karena mereka udah pasti kalah telak dari kekuatan klan. Sekembalinya ke desa, Yuki pun kembali memikirkan sebuah cara baru untuk bisa mengalahkan 1 juta pengikut klan yang sangat banyak. Dan ketika melihat para gadis yang udah berkumpul, Yuki mendapatkan sebuah ide di mana mereka akan mengadakan sebuah konser aja untuk ngebuat semua pengikut Mitama merasa bahagia. Karena pada dasarnya, power yang dihasilkan oleh para pengikut akan semakin bertambah kuat ketika para pengikut itu bahagia. Dan di keesokan harinya, pesta yang udah mereka buat mampu berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Dan walaupun awalnya sempat mengalami kendala sedikit, namun berkat kontrol dan juga latihan yang diberikan oleh Yuki, akhirnya mereka pun berhasil membangun band dengan baik, berharap bisa menghibur semua pengikut Mitama dan juga Atta. Dan walaupun pengikut Mitama saat ini nggak bertambah, namun kekuatan Mitama pun langsung meningkat dengan sangat pesat karena hampir semua pengikutnya merasa bahagia dengan konser yang diadakan tersebut. Tapi di keesokan harinya, Veteran pun sudah merasa galau karena dia merasa gak berguna dan bahkan gak membantu band mereka. Melihat Veteran yang sedang merasa gak berguna dan galau, Yuki pun segera memberikan sebuah tugas penting kepada Veteran untuk mengawasi pergerakan Gaya yang mulai aneh saat ini. Karena sejak kemarin, Gaya mulai bertingkah aneh dan seperti sedang merencanakan sesuatu. Lalu saat Veteran memantau Gaya, ia pun gak sengaja melihat Gaya yang bertingkah aneh, lalu kemudian masuk ke sebuah gubuk tua yang terdapat beberapa bocil di dalam sana. Mendengarkan informasi pengintaian Veteran, Yuki pun lantas menyimpulkan kalau anak-anak itu kemungkinan adalah para pengikut dari Gaya. Dan walaupun jumlahnya sedikit, namun jika itu merupakan keluarga yang sangat bahagia, maka kekuatan yang dihasilkan mungkin akan sangatlah kuat. Dan agar bisa menandari klan, Yuki pun saat ini berniat untuk merampas pengikut dari Gaya tersebut. Dan orang yang akan disuruh untuk melakukan misi kali ini adalah Dakini, di mana saat ini Dakini harus menggoda semua anak-anak Gaya tersebut agar mau berpindah dan menyembah Mitama. Asa yo, okinasai.
はいとっても Tapi sayangnya, walaupun Dakini udah menggunakan kekuatan cinta untuk menggoda mereka semua, tapi ada dua anak berbeda yang bisa tahan dari tipu daya Dakini. Bahkan hal yang lebih buruknya, mereka berdua ini bisa menggunakan kekuatan monster ciptaan Gaia untuk menyerang Dakini saat itu juga. やれ Dan sialnya lagi, karena kekuatan Dakini saat ini masih belum pulih, ngebuat Dakini gak bisa melakukan apapun, dan hampir aja dihabisi oleh para monster-monster itu. Tapi untung aja, karena Yuki dan Ata datang tepat waktu, mereka pun berhasil menumbangkan sang monster, lalu menyelamatkan Dakini. Tapi dari kejauhan, datanglah Gaia, yang nampaknya sudah mengetahui rencana Yuki. Lalu, ketika tahu jika Yuki akan merampas kelima pengikutnya, Gaia yang kesal segera melepaskan semua monster besar yang sudah ia ciptakan selama ini. Bahkan ketika Ata mencoba untuk menyerang, semua serangan Ata sama sekali nggak mempan terhadap monster-monster tersebut. Tapi ketika mereka akan segera dihabisi oleh sang monster, dari kejauhan, datanglah Al dan juga Seal yang segera menjemput mereka untuk kabur dari sana. Dan karena itu merupakan mobil yang udah dimodif, Seal pun langsung mengaktifkan nitro yang langsung ngebuat mereka meninggalkan sang monster. 何だったんだあの害獣 Mulai sang monster yang udah tertinggal jauh, Yuki dan juga semua teman-temannya langsung merasa lega karena mengira jika mereka udah aman dari sang monster. Tapi secara tiba-tiba, monster itu pun kembali muncul dari bawah tanah yang ngebuat mereka pun langsung terhempas. Dan yang lebih parahnya, Yuki dan Mitama berhasil dimakan oleh sang monster. Di mana hal itu cukup membuat teman-temannya menjadi sangat terpukul. Karena jika tidak ada Yuki, maka nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Apalagi selama ini, mereka sangat bergantung kepada keputusan dan juga rencana Yuki. Tapi di lain tempat, Yuki ternyata masih hidup, walaupun udah diserang berkali-kali oleh Gaia. Dan alasan hal itu bisa terjadi adalah karena selama ini Mitama selalu menggunakan kekuatan penyembuh miliknya setiap kali Yuki terluka. Kembali kepada Al dan juga teman-temannya, di mana karena masih ingin berjuang untuk menyelamatkan Yuki, Al pun lantas meyakinkan semua teman-teman jika Yuki dan Mitama pasti masih hidup di sana. Dan untuk bisa menyelamatkan Yuki, maka mereka harus segera mengatur sebuah rencana baru agar bisa menyelamatkan Yuki dari perut sang monster. Lalu ternyata alasan Gaia ngelakuin semua hal ini untuk menghancurkan semua sekte dewa yang ada, karena semenjak masih kecil, Gaia merupakan korban dari sebuah sekte aneh yang dibuat oleh ibunya, di mana sang ibu selalu memanfaatkan Gaia untuk dijadikan sebagai simbol ritual dari sekte aneh itu. Tapi ketika Gaia akan kembali menghabisi Yuki, dari kejauhan datanglah semua teman-teman Yuki datang sambil membawa konser besar yang mereka buat, yang dimana mereka semua pun berharap jika konser tersebut akan ngebantu Mitama untuk kembali pulih. Dan bukan hanya itu, Ata bahkan sampai memakai semua kekuatan yang ia miliki untuk ngebuat sang monster semakin melemah. Dan siapa sangka, dengan menggunakan cara itu, kekuatan Mitama berhasil kembali pulih, walaupun hanya sebentar aja. Lalu, karena situasi akan semakin memburuk, Yuki pun segera menyuruh Mitama untuk melepaskan ikatan tangan mereka aja, daripada harus terus menggunakan kekuatannya untuk mengobati luka Yuki. ついにユキトが僕の信者になる さて仲間たちも頑張ってることだし Sementara di lain sisi, karena udah gak punya pilihan lain lagi, Ata bahkan sampai memutuskan untuk melakukan sebuah rencana kedua, di mana ia akan menyuruh semua pengikutnya untuk menjadi pengikut Mitama aja, karena hanya dengan cara itulah untuk bisa mengalahkan Gaia. Lalu setelah membuat permohonan kepada semua pengikutnya, akhirnya semua pengikut Ata mau untuk pindah dan menjadi pengikut Mitama. Dan karena kekuatan Mitama udah kembali pulih, Mitama dan Yuki langsung memberikan sebuah serangan kepada Gaia yang mampu membuat Gaia menjadi cukup kewalahan untuk melawan mereka. Bahkan, walaupun Gaia udah menggunakan semua kekuatannya, kekuatan Mitama yang masih mendominasi berhasil mengalahkan Gaia dalam satu serangan saja. みたまちゃん
setelah kemenangan mereka melawan Gaia, Yuki dan juga teman-temannya kembali mengadakan pesta di hutan untuk merayakan kemenangan besar mereka. Bahkan saat ini, Gaia udah mengaku kalah dan mau join serta tinggal di desa Yuki. Tapi di tengah pesta yang sedang berlangsung, datanglah klan yang segera mengajak Yuki untuk berbicara, di mana klan memperingatkan kepada Yuki untuk menyerah aja. Ya, karena saat ini pengikut klan sudah lebih banyak dari Mitama. Namun Yuki pun lantas membantahnya karena Yuki sangat percaya dengan kekuatan Mitama. Kemudian di saat Yuki sedang menikmati keindahan di malam hari, datanglah Sil dan juga Al yang bertanya bahwa kenapa Yuki nggak ikut merayakan pesta konser tersebut. Lalu Yuki pun menjawab jika dia sedang ingin bernostalgia dan mengingat momen pertama kali Yuki datang ke desa isolasi tersebut.